Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di sebuah wilayah bernama Tanjung Priok, lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 12 April tahun 1973. Ia diberi nama Jeffrey Al-Bukhari, anak dari pasangan H. Ismail Modal dan Haj. Tatu Mulyana. Sejak kecil, Jeffrey sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang seni dan agama. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha, sementara ibunya seorang pendidik yang disiplin. Kombinasi ini menjadikan rumah mereka tempat belajar yang penuh nilai moral dan seni. Di lingkungan rumahnya, Jeffrey tumbuh sebagai anak yang cerdas, namun aktif dan terkadang sulit diatur. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Tanjung Priok dan sejak dini sudah belajar membaca Al-Quran. Ibunya, yang sangat religius, selalu menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, Jeffrey juga tertarik dengan dunia hiburan. Ia mulai sering tampil membaca puisi di acara sekolah dan komunitas. Bakat seni Jeffrey tidak hanya berhenti pada puisi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arkam, Garut, Jawa Barat. Di sana ia mendalami ilmu agama lebih serius. Namun, karena sifat aktifnya, ia seringkali dianggap berbeda dibanding santri lain. Tak jarang, ia kena hukuman karena kenakalannya. Meskipun begitu, para guru melihat ada potensi besar dalam diri Jeffrey, terutama ketika ia berbicara di depan umum. Suatu ketika, di usia remajanya, Jeffrey menjadi juara lomba ceramah tingkat pesantren. Ia berhasil memukau para juri dengan gaya bicara yang luwes dan menyentuh hati. Dari sanalah titik awal nama, UJ, mulai dikenal. Panggilan itu diambil dari inisial namanya, Ustadz Jeffrey. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Selepas dari pesantren, UJ mulai tergoda dengan gemerlapnya dunia malam Jakarta. Beban popularitas dan keinginan mengejar dunia hiburan membuat UJ meninggalkan dunia pesantren untuk sementara. Ia mulai bergaul dengan kalangan seniman, masuk ke dunia modeling, menyanyi, dan dunia hiburan lainnya. Meskipun ibunya terus mengingatkan agar ia tetap berada di jalan lurus, UJ justru merasa terikat pada kebebasan baru itu. Namun siapa sangka, perjalanan hidupnya akan membawanya kembali ke cahaya yang lebih terang dari dunia manapun. Memasuki usia 20-an, UJ hidup dalam pusaran dunia malam yang penuh gemerlap dan godaan. Ia menjadi model, penyanyi, bahkan tampil dalam berbagai acara hiburan di televisi. Namun, di balik gemilang panggung dan kamera, batinnya hampa. Ia mulai mencoba narkoba sebagai pelarian dari kegelisahan jiwanya. Dunia malam menyapanya dengan kenikmatan semu yang pelan-pelan menggerogoti kesehatannya, baik jasmani maupun rohani. Di masa itu, UJ sempat beberapa kali masuk rehabilitasi. Ia tahu bahwa hidupnya melenceng dari nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Namun setiap kali keluar dari tempat rehabilitasi, ia kembali tergoda dengan lingkungan lamanya. Beberapa teman dekatnya mengatakan bahwa UJ punya hati yang lembut dan mudah tersentuh, tapi juga mudah terbawa suasana. Ia sering menangis diam-diam saat mengenang ibunya yang terus mendoakannya tanpa lelah. Salah satu titik balik yang paling dikenang adalah ketika ia mengalami overdosis ringan dan hampir kehilangan kesadaran. Saat itu, ia merasa seakan berada di ambang kematian. Dalam kondisi itu, ia teringat suara ibunya yang sering membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ia menangis dan memohon agar diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kejadian itu menjadi titik awal tekadnya untuk hijrah total, kembali kepada jalan Allah. Setelah insiden tersebut, UJ mulai menjauhi dunia malam. Ia kembali menjalin komunikasi dengan guru-guru lamanya di pesantren. Ia juga mulai mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan memperbaiki salatnya. Perubahan ini tidak mudah, karena ia harus menghadapi stigma masa lalu, kehilangan sebagian besar teman di dunia hiburan, dan mulai dari nol lagi dalam kehidupannya. Namun ia tidak menyerah. Doa ibunya, air matanya sendiri, dan tekad yang kuat menjadi kekuatan yang mengubah segalanya. Hijrah UJ bukanlah hijrah biasa. Ia memutuskan tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga membawa perubahan bagi orang lain. Ia mulai berdakwah di masjid-masjid kecil, lalu berkembang ke berbagai daerah. Keistimewaannya adalah gaya bicaranya yang lugas, hangat, dan menyentuh hati. Ia tidak menggurui, melainkan merangkul. Tak heran, dalam waktu singkat, namanya kembali dikenal, bukan sebagai selebritas dunia malam, tapi sebagai dai muda harapan umat. Transformasi UJ mulai terasa luas di kalangan masyarakat, terutama kaum muda.
Ia memulai ceramah-ceramah kecil di masjid dan musala sekitar Jakarta. Ceramahnya tidak terkesan menggurui, tapi penuh pengalaman pribadi yang membumi. Ia berbicara tentang masa lalunya dengan jujur, tanpa menutupi luka dan dosa. Hal inilah yang membuat para jamaah merasa dekat dengannya, sebab Uje bukan ustadz yang lahir dari Menara Gading, melainkan dari jalanan penuh liku. Pesannya sederhana, tak ada manusia sempurna, tapi selalu ada jalan pulang. Ia sering mengutip ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Bahkan, ia sering menggunakan bahasa gaul agar ceramahnya dapat diterima oleh anak-anak muda. Ia tahu betul bagaimana dunia malam bekerja, dan itulah yang membuatnya sangat efektif dalam menyentuh hati para mantan pecandu, pelaku kriminal, bahkan preman pasar. Popularitas Uje kembali mencuat, tapi kali ini dalam bentuk yang sangat berbeda. Ia bukan hanya seorang dai, tapi menjadi simbol hijrah dan harapan. Media mulai meliput kisahnya, dan banyak televisi mengundangnya sebagai pembicara. Ia selalu menolak untuk tampil glamor, tetap menjaga kesederhanaan. Bahkan dalam ceramah televisi pun, ia tetap mengenakan baju koko sederhana dan peci hitam, ciri khas yang tak pernah ditinggalkannya. Ia pun mulai mengisi pengajian-pengajian besar, termasuk acara Maulid Nabi, tablik akbar, dan kegiatan dakwah remaja. Salah satu yang paling ikonik adalah acara Cahaya Hati, di mana Uje tampil menyampaikan tausiah pendek yang selalu menyentuh hati. Banyak anak muda mulai rajin ke masjid karena pengaruhnya. Bahkan beberapa selebriti ikut tersentuh dan mulai berhijrah setelah mendengar ceramahnya. Uje pun sering mengatakan dalam ceramahnya, "Saya ini mantan anak nakal, tapi Allah kasih kesempatan. Kalau saya bisa berubah, kalian juga bisa." Kalimat ini menjadi motivasi hidup bagi ribuan orang. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya, tapi menjadikannya jembatan menuju masa depan. Dalam waktu singkat, ia bukan hanya dikenal sebagai dai kondang, tapi juga sebagai sahabat jiwa bagi banyak orang yang sedang berjuang keluar dari gelap. Di balik kesuksesan dakwahnya, Uje tetap manusia biasa yang memiliki kehidupan pribadi. Ia menikah dengan Pipik Dian Irawati, seorang wanita yang mendampinginya dalam suka dan duka. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 4 orang anak. Pipik, yang kemudian dikenal sebagai Umi Pipik, menjadi sosok istri yang sangat mendukung perjuangan Uje, bahkan dalam masa-masa tersulit. Mereka berdua saling menopang dalam perjalanan spiritual dan sosial. Kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu mudah. Sebagai dai yang juga dikenal publik, tekanan datang dari berbagai arah. Jadwal dakwah yang padat, permintaan dari media, dan harapan masyarakat membuat Uje harus pintar-pintar membagi waktu. Ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga, terutama di malam hari dan saat tidak ada ceramah. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan cinta dan pemahaman agama yang kuat. Pipik sendiri adalah mantan model yang juga berhijrah. Ia mengikuti jejak suaminya dengan mengenakan hijab dan menolak tawaran dunia hiburan. Mereka berdua menjadi pasangan inspiratif, ikon perubahan hidup yang menyentuh banyak orang. Banyak pasangan muda terinspirasi oleh mereka, bagaimana cinta, iman, dan hijrah bisa berjalan seiring jika didasari niat yang tulus dan perjuangan yang konsisten. Namun, seperti kata Uje, dunia ini tempat ujian, bukan tempat nyaman. Kehidupan rumah tangganya juga pernah diuji dengan isu-isu rumah tangga yang berhembus di media. Namun mereka berdua tetap tenang dan tidak menanggapi dengan emosi. Uje hanya berkata, "Semua rumah tangga ada ujiannya. Yang penting jangan berhenti berdoa dan memperbaiki diri." Kehidupan Uje mengajarkan bahwa bahkan orang yang paling religius pun tidak luput dari cobaan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka menghadapi cobaan itu. Uje menghadapi ujian dengan senyuman dan ceramah. Ia tetap tampil menyejukkan, bahkan saat hatinya mungkin sedang penuh beban. Itulah yang membuatnya dicintai bukan hanya sebagai ustadz, tapi juga sebagai manusia. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, Uje mencapai puncak popularitas sebagai pendakwah. Ia dijuluki dai sejuta umat karena pengaruhnya yang begitu luas. Tak hanya di televisi, Uje aktif di berbagai komunitas sosial, yayasan yatim piatu, hingga pesantren-pesantren rehabilitasi. Ia ingin membalas masa lalunya yang kelam dengan menyelamatkan lebih banyak jiwa dari jurang yang sama. Ia mendirikan majelis taklim dan yayasan Uje Center yang berfokus pada pembinaan generasi muda. Ia tahu betul betapa rapuhnya jiwa remaja yang terjebak narkoba, seks bebas, atau pergaulan liar. Ia tidak menghakimi, tapi merangkul. Metode dakwahnya penuh cinta dan kepercayaan diri,
membuat banyak orang mau kembali ke masjid hanya karena mendengar satu kali ceramahnya. Salah satu ciri khas ceramah Uje adalah ketika ia meneteskan air mata di atas mimbar. Ia tidak malu menunjukkan perasaan. Ia sering berkata, "Kalau Allah buka aib saya, kalian pasti jijik lihat saya. Tapi Allah tutupi, bahkan Allah angkat saya. Itulah kasih sayangnya." Ucapan ini membuat banyak orang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa didekap oleh kasih sayang Tuhan yang begitu luas. Bukan hanya umat Islam, bahkan lintas agama dan kalangan non-muslim pun mengagumi Uje karena ketulusan dan kedamaian yang ia sebarkan. Ia dipercaya menjadi pembicara lintas komunitas, dan selalu menekankan pentingnya toleransi serta persatuan bangsa. Baginya, dakwah bukan hanya soal dalil, tapi soal hati yang bersih dan niat yang lurus. Namun di tengah segala pencapaiannya, Uje tetap rendah hati. Ia tidak mau disebut Ustadz besar. Ia hanya ingin disebut hamba Allah yang sedang belajar. Ketulusan itulah yang membuat setiap kata-katanya menembus hati pendengarnya. Di saat banyak dai berjarak dengan umat, Uje justru memeluk mereka dalam harapan dan cinta.